Aksi nyata 1.4 Budaya Positif disajikan Santo, calon guru penggerak Angkatan 11, guru UPTD SDN 1 Tugdana, Kabupaten Indramayu. Menyajikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif oleh Santo CGP Angkatan 11, guru UPTD SDN 1 Tugdana, Indramayu. Berikut ini kami sajikan pelaksanaan kegiatan desiminasi kepada rekan guru di UPTD SDN 1 Tugdana, Kabupaten Indramayu. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di UPTD SDN 1 Tugdana. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala UPTD SDN 1 Tugdana. 3. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. 4. Sanggahan, penguatan, dan pertanyaan oleh peserta desiminasi. 5. Penutup. Baik, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala UPTD SDN 1 Tugdana, yaitu Ibu Eti Gustiati SPD SD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita limpah dan curahkan dalam dunia kita yang berbesar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya akan selalu mendapat syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita limpah dan curahkan bagi junjungan kita yang berbesar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya akan selalu mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berkumpul di sini dalam rangka desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Santo SPD. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Santo menambah ilmu dan wawasan buat kita semua. Dan Bapak Santo sebagai calon guru penggeraknya juga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi karena sudah mendapat pengalaman selama 6 bulan yang ke depan yang akan dilaksanakan dalam rangka persiapan calon guru penggerak ya. Semoga ilmunya juga bisa diterapkan nanti di sekolah supaya sekolah kita SDN 1 Tugdana dengan adanya beberapa guru penggerak itu akan menjadi lebih baik lagi. Ini jawaban. Itu juga bisa memotivasi kepada guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Pak Santo. Alhamdulillah kita di 1 Tugdana itu kita sudah mempunyai guru penggerak dan akan
bisa menjalankannya dengan baik, dapat nilai yang baik, ilmunya bermanfaat, ya, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat sekolah, bisa diterapkan di sekolah, ya, dan tetap semangat. Ya. Jadi untuk melaksanakan tugas itu, ya kita harus selalu laksanakan dengan hati yang gembira. Ya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Nah, alhamdulillah baru saja dapat kabar ada beberapa guru yang terbawa PPG. Nah, mudah-mudahan ini awal langkah yang lebih baik untuk meningkatkan karir dan juga kesejahteraannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan juga motivasi dari Kepala UPTD SDN 1 Perdana, yaitu Ibu Eni Gustiarti. Selanjutnya langsung ke acara inti, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Santo SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru, rekan sejawat UPTD SDN 1 Perdana, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salam bahagia, salam sehat. Karena dua hal tersebut membuat kita akan semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pengemban daripada keberhasilan pendidikan di negara kita. Keberhasilan pendidikan diantaranya adalah ada di tangan para pendidik, di tangan kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan tidak lupa bahagia. Amin. Salawat salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan sahabat sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Ibunda Kepala Sekolah Ibu Eti SPDSD, Bapak dan Ibu dan guru yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan. Di kesempatan ini izinkan kami menyampaikan kata terima kasih. Terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada yang terhormat, yang tercinta Ibunda Kepala Sekolah yang telah mendukung kami untuk terlaksananya acara ini, atas dukungan, atas bimbingan dari beliau. Alhamdulillah kita semua, khususnya kami, bisa melaksanakan daripada acara diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman sesuai dengan rangkaian daripada modul yang kami pelajari di proses pendidikan guru penggerak, tepatnya adalah pada modul 1.4. Ada satu tugas yang harus kami laksanakan adalah menyebarkan pemahaman, menyebarkan daripada ilmu yang kami dapat melalui proses belajar modul dan penerapan pengalamannya melalui budaya positif. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan guru, Bapak dan Ibu sekalian, guru hebat yang sudah menyisihkan waktunya untuk membersamai kami dalam kegiatan ini. Harapannya bisa mengikuti sampai dengan selesai dan mohon partisipasi interaktif dari Bapak Ibu sekalian, baik berupa sanggahan, pertanyaan ataupun penguatan. Baiklah, dengan ini Bismillahirrahmanirrahim, kami mulai daripada penyampaian diseminasinya. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman melalui budaya positif
disampaikan oleh saya sendiri, Santo CGB Angkatan 11, Guru UPTD SDN 1 Perdana, Kabupaten Indramayu. Konsep utama yang akan kami sampaikan adalah tentang budaya positif. Di antara poin-poin utamanya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dalam hal ini sasarannya adalah posisi kontrol guru. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Bahwa saat ini paradigma pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, tentu saat ini kita dituntut untuk melaksanakan kurikulum merdeka, di antaranya mengacu atau tertuju kepada profil pelajar Pancasila. Tentunya masih hafal di dalam benak kita. Profil pelajar Pancasila itu terdimensi kepada 6 poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Demikian paradigma pembelajaran saat ini mengacu kepada 6 hal tersebut, Bapak Ibu sekalian. Tentu merupakan tugas yang tidak ringan untuk kita semua. Selanjutnya, mengenai disiplin positif dalam budaya kita. Makna disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang ditujukan kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu arahnya kepada orang lain. Kamu tidak disiplin. Belum mengarah kepada diri sendiri. Nah, selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tentang motivasi akan kami jabarkan di penjelasan berikutnya. Bapak Ibu guru hebat sekalian, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan dasar. Dari modul yang kami pelajari, kebutuhan dasar manusia tergambar sebagai berikut. Yang pertama, disajikan orang yang sedang berdayung sampan. Nah, itu adalah gambaran kebutuhan dasar manusia pada poin bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, tentu ketika melihat simbol seperti itu, pikiran kita tidak jauh dari apa, Ibu sekalian? Ya, dari butuhnya kasih sayang dan rasa diterima.
Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar itu, butuh kasih sayang dan rasa diterima adalah dominan. Bahagia mulanya dari situ. Ketika ada doa sakinah, itu meski dasarnya mawaddah warahmah, saling mencintai dan saling menyayangi. Di sini merupakan kebutuhan daripada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Cenderung kita ingin menguasai apapun yang merupakan jangkauan kita. Kita ada keinginan cenderung menguasai. Yang keempat adalah kebebasan. Disimbolkan dengan tangan diangkat, aku bebas. Seperti itu. Jadi manusia cenderung punya kebutuhan untuk bebas, tidak tertekan, apalagi diperbudak. Jangan ada perbudakan di antara kita. Dan kebutuhan dasar berikutnya yang kelima adalah kesenangan. Kita mempunyai kesenangan masing-masing sesuai dengan pangabutuh dan tabiat kita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang kami sampaikan di awal, motivasi itu ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bagi seorang guru akan mengkondisikan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dorongan motivasinya itu bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar. Disiplin karena takut dihukum. Dan ini kita maklumi. Selanjutnya, motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pengen penghargaan, pengen imbalan di antara motivasinya. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Imbalan itu bisa berupa penghargaan, bisa berupa hadiah dan sejenisnya. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dari tiga penjabaran itu, dua motivasi intrinsik dan satunya intrinsik, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengenai konsep disiplin, ada yang disebut dengan istilah identitas gagal. Bagaimana itu? Identitas gagal berkaitan dengan yang pertama, hukuman. Penerapan disiplin dengan hukuman ini imbasnya menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, bersifat memaksa. Kemudian yang paling kita khawatirkan adalah murid menyembunyikan kesalahannya. Sudah tahu salah, tapi karena takut hukuman disembunyikan. Nah, kemudian bukan hanya hukuman, di sini ada penghargaan. Penghargaan juga efeknya tidak efektif. Kemudian merusak hubungan karena adanya sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas bagi yang sulit untuk berprestasi, bagi yang tidak pernah dapat penghargaan, makanya dia akan patah semangat. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi motivasinya seperti itu kira-kira. Berikutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama sifatnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat yang pertama penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian perlu adanya stimulus respon.
Kemudian selanjutnya murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesadaran. Adapun yang selanjutnya adalah restitusi. Tentu Bapak Ibu merupakan istilah baru yang kita dengar, restitusi, karena ini adalah bagian pokok, bagian penting dari proses pembelajaran guru penggerak. Kami akan sampaikan. Restitusi diantaranya akan berakibat berefek murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian terkait dengan teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan, yang berbahagia, selanjutnya kami akan mendalami tentang restitusi. Pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, sekarang apa restitusi itu? Pengertian restitusi, Bapak Ibu sekalian, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengertian ini diambil dari petikan Goseni 2004. Kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Sekarang Bapak Ibu, penerapan disiplin ada 3 hal yang sudah kami sampaikan di awal. Di antaranya adalah tentang hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Hubungan, konsekuensi ini kelihatannya kadang-kadang kita mengartikan sebagai satu hal yang sama. Hukuman yang konsekuensi, konsekuensi yang hukuman. Padahal antara hukuman dan konsekuensi ada perbedaan yang mendasar. Hukuman penerapannya untuk kita sebagai pendidik, guru menghukum siswa, contohnya dengan melakukan hormat bendera 10 menit umpamanya karena melakukan satu kesalahan. Guru menjadi marah dan murid merasa takut. Efek daripada hukuman kepada dampak yang kurang positif, ada perasaan takut dan ada sifatnya unsur penganiayaan di sana. Kemudian konsekuensi dalam penerapannya, ketika dengan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Yang lain istirahat, guru tersebut tidak diberikan kesempatan istirahat, malah diberikan beban untuk mengerjakan PR-nya. Atau bisa juga mengerjakan pekerjaan yang bebannya bisa 3 kali lipat daripada PR-nya. Atau juga guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ada penerapan restitusi ketika diangkat sebuah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Langkah guru yang ditempuh adalah menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dalam kasus ini bisa tergali kenapa siswa tidak mengerjakan PR, kemudian tindakannya adalah tindakan yang benar atau salah, kemudian ada itikat untuk memperbaiki. Itu merupakan perjalanan proses restitusi Bapak Ibu sekalian. Setelahnya ada penerapan disiplin. 3 hal yang kami sampaikan tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Sekarang
adalah posisi kita sebagai pelaku restitusi, sebagai guru, mempunyai 5 posisi kontrol di dalam posisi restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Kebiasaan sebagai penghukum sudah sekian lama kita lakukan. Ketika anak tidak melakukan kedisiplinan, maka yang paling instan adalah dihukum. Hormat bendera, kasih PR yang banyak. Yang lain istirahat, tetap dikurung di dalam kelas. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, memberikan sebuah penjelasan, sebuah motivasi pada anak sehingga anak itu bisa merasa dirinya bersalah. Juga posisi kita bisa sebagai teman. Dengan ada dialog yang lunak, dialog yang terbuka, obrolan yang terbuka dengan murid kita, maka kita bisa memposisikan sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di antara fungsi kontrol yang kelima ini, harapannya adalah Bapak Ibu sekalian mampu berposisi sebagai manajer. Artinya mampu mengkondisikan di mana saat kita harus bersifat sebagai penghukum, di mana kita harus bisa bersifat sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang anak didik kita sudah tahu salah tapi tidak merasa. Enggak kok, nggak salah, rasanya bener aja. Nah, ada proses penyadaran. Atau di mana kita bisa berposisi sebagai teman dengan guru kita, dengan siswa kita. Juga ada di saat kita berposisi sebagai pemantau. Nah, disitulah harapannya posisi kita mampu sebagai manajer. Bapak Ibu sekalian, contoh kasus tidak memakai atribut yang lengkap di saat upacara bendera. Posisi guru sebagai penghukum, maka guru tersebut akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, bisa dengan bahasa begini. Berapa kali Bapak atau Ibu guru harus memberitahu kamu, nah, dan gitu. Bapak kecewa sama kamu. Nah, ketika kita mengucapkan hal tersebut, efeknya, dampaknya adalah akan menimbulkan rasa bersalah kepada murid kita. Oh iya, dengan tidak memakai atribut di saat upacara berarti dalam tindakan yang salah. Kemudian posisi sebagai teman, memposisikan diri kita sebagai teman terhadap murid kita, bisa dengan bahasa begini. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga atau buat bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa ya salah, tapi lain kali jangan ya. Nah, itu kan bahasa teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kan gitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Satu kasus yang sama bisa direspon oleh Bapak Ibu sekalian dengan 5 posisi yang berbeda. Maka harapannya adalah kita tidak dominan sebagai penghukum, kita tidak dominan sebagai pembuat merasa bersalah. Boleh sekali-kali kita bisa berposisi sebagai teman terhadap murid kita atau siswa kita. Kita juga boleh sebagai pemantau, tetapi yang paling utama adalah posisikan kita sebagai manajer. Artinya tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran, tetapi kesadaran itu timbul dari diri murid kita sendiri, bukan karena paksaan, apalagi karena rasa takut. Bapak Ibu sekalian, berkait dengan penerapan disiplin, ada istilah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita juga memiliki peraturan
Kira-kira jawabannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa ada keyakinan kelas tidak peraturan saja? Sama dengan kenapa sih kita harus pakai helm di saat kita berkendara bermotor? Kenapa sih kita harus cuci tangan dan pakai masker secara rutin? Kira-kira keyakinan seperti itu dinyatakan sendiri dan dijawab oleh sendiri. Di saat kita berkendara naik motor atau roda 2, kita meyakini amannya adalah pakai helm. Ketika berkendara dengan kecepatan tinggi, maka bisa terlindungi dari tiupan angin yang kencang. Ketika ada satu hal yang sifatnya trouble, maka kepala kita akan lebih terlindungi. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ada satu itikat untuk timbul dari diri sendiri, dinyatakan oleh diri sendiri dan ditaati oleh diri sendiri. Yang efeknya adalah sama dengan daripada penerapan peraturan. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, kemarin hari kami coba melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Dokumentasinya seperti Bapak Ibu bisa lihat, ada di sana kertas warna-warni. Itu adalah ungkapan keyakinan kelas dari siswa dan siswi kami di kelas 4B. Setelah kami beri motivasi, kemudian mereka memunculkan satu ide keyakinan yang mereka yakini, satu keyakinan saja dari masing-masing murid, dan itu alhamdulillah terkumpul menjadi satu keyakinan kolektif. Adapun prosesnya Bapak Ibu bisa diikuti dalam tayangan video seperti ini.
Bapak Ibu dan Guru yang kami hormati dan kami banggakan, demikian proses yang kami lakukan untuk menyusun keyakinan kelas di kelas kami 4B. Jadi mengajak anak-anak untuk menyusun satu keyakinan yang mereka inginkan, bermula dari diri sendiri, dikeluarkan kemudian itu ditaati. Dan alhamdulillah prosesnya luar biasa, keyakinannya begitu positif. Di antaranya makan tidak boleh, makan harus di luar sekolah, bermain harus di halaman, dan seterusnya. Benar-benar keluar dari diri siswa sendiri. Artinya hal positifnya ketika dinyatakan dari pribadi, maka akan lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan jelas, poinnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau keyakinan kelas adalah satu hal yang diyakini, gitu kan? Abstrak, lebih abstrak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, seperti tadi, makan harus di luar kelas, bermain harus di luar kelas, mengikuti atau memperhatikan ketika
dengan kalimat-kalimat yang sedikit. Tapi anak mudah diingat dan siap untuk jadi acuan untuk perilaku positif disiplin mereka. Kemudian berubah pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibentuk dalam bentuk positif, dan semua warga atau semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Ketika keyakinan kelas dibentuk berarti seluruh warga kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti seluruh warga sekolah. Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam tahapan restitusi. Tahapan restitusi itu berbentuk segitiga, Bapak Ibu sekalian, karena langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah memicu kesadaran bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, berkait dengan penerapan segitiga restitusi, kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan menganalisis sebuah tindakan. Bisa diikuti dalam video berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kami sudah melaksanakan penerapan konsep segitiga restitusi. Pada satu kasus di antara siswa kami ada yang membolos ketika Bapak Ibu sedang rapat. Jadi tidak memanfaatkan waktu untuk belajar, malah dia membolos. Kami terapkan 3 langkah restitusi kepadanya. Dan alhamdulillah
diambil pernyataan dia mau mengakui kesalahannya dan memperbaikinya dengan bisa membaca buku di perpustakaan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian diseminasi pemahaman tentang budaya positif di modul 1.4. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami sendiri, juga mudah-mudahan bisa kita terapkan untuk perbaikan proses pendidikan anak-anak kita untuk pendidikan yang lebih baik. Besar harapan dari yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, ada satu bentuk berupa sanggahan atau pertanyaan atau penguatan demi sempurnanya pemahaman kami. Untuk itu, setelahnya penyampaian pemahaman diseminasi tentang budaya positif di modul 1.4 sebagai rangkaian pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani, kami aturkan terima kasih. Sekali lagi mohon interaktif, respon positif dari Bapak Ibu sekalian berupa pernyataan, penguatan ataupun sanggahan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dikembalikan kepada Ibu Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu sesi sanggahan, penguatan dan pertanyaan oleh peserta diseminasi. Untuk bagi yang mau bertanya, silakan untuk diberikan kesempatan. Ya, mana Ibu? Oke, silakan Ibu. Alhamdulillah Ibu senior. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya terkait masalah materi yang telah disampaikan Bapak tadi, yaitu saya tertarik dengan masalah keyakinan kelas. Padahal di sekolah sudah ada tata tertib atau disiplin ya. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara keyakinan kelas dan disiplin kelas? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, respon positif dari senior kita Ibunda Yulika Siti yang langsung to the point menanyakan apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturannya atau penerapan disiplin. Baik Bapak Ibu sekalian, di anjuran kami perihal tentang peraturan kelas atau perihal tentang keyakinan kelas, di sini ada penjelasan bersifat lebih abstrak. Kemudian sedikit saja redaksinya supaya mudah diingat. Dua hal ini yang akan kami jelaskan, Ibunda. Yang disebut dengan lebih abstrak itu tidak nyata dipampangkan berupa rentetan tata tertib aturan 1, 2, 3 dan seterusnya. Poinnya terlalu banyak. Dengan poin peraturan yang terlalu banyak seperti itu, kadang-kadang anak didik kita kecenderungannya untuk menaatinya asal-asalan. Bagaimana? Dibaca secara menyeluruh saja sudah males, apalagi untuk dilaksanakan sepenuhnya. Seumpama ada rentetan sekian belas atau sekian puluh peraturan pertama, kedua dan ketiga. Nah, untuk efektifnya maka kami coba menerapkan keyakinan kelas. Jadi ada satu keyakinan yang dimunculkan dari diri sendiri, seperti halnya tadi, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh bermain di dalam kelas, menghormati guru dan teman, memperhatikan guru sedang menjelaskan. Poin-poinnya simpel, dikasih. Poin-poinnya simpel, dan itu muncul dari anak-anak kita sendiri. Kalau peraturan kan sudah produk jadi, bentuknya real ada. Nah, kalau keyakinan kelas
siswa kita sendiri sifatnya lebih abstrak dan kalimatnya simpel supaya mudah diingat. Karena anak yang membuat, anak yang menjalani, maka insya Allah akan lebih disiplin dalam penerapan keyakinan kelasnya. Kira-kira jawaban kami seperti itu. Terima kasih. Oke. Semoga bisa menjawab. Bisa menjawab maksudnya. Ada lagi? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Santo atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang ingin kami tanyakan adalah berkaitan dengan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Santo mengenai fungsi kontrol guru. Di antaranya adalah fungsi kontrol guru sebagai penghukum. Apakah ketika guru melaksanakan fungsi kontrol guru sebagai penghukum itu tindakan yang salah atau benar? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan guru Ibu Vika yang sudah memberikan pertanyaan yang begitu menekan ya. Bapak Ibu sekalian, apakah fungsi kontrol guru ketika kita bertindak sebagai penghukum adalah sebuah tindakan yang salah? Jawabannya, pangapunten Bapak Ibu, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena di saat mana kita bisa sebagai penghukum, di saat mana bisa kami jelaskan kembali Bapak Ibu, fungsi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kalau penghukum imbasnya nanti kalau kita dominan sebagai penghukum, imbasnya apa? Kita akan mendapatkan predikat oleh anak-anak kita biasanya guru galak atau guru killer kan gitu. Atau fungsi yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, yang di pertengahan, di posisi tengah-tengah adalah sebagai teman. Kita sering ngajak ngobrol dengan bahasa teman. Tapi tentunya kita harus menjaga marwah. Bagaimanapun harus ada batasan. Bahasa teman terhadap siswa kita tidak vulgar seperti teman biasa. Tidak, ada tetap bahasa sebagai teman, tetapi anak-anak kita tetap menjaga bisa selalu hormat kepada kita sebagai pemantau dan sebagai fungsi manajer. Jadi jawabannya adalah tidak salah Ibu Vika, tetapi porsinya jangan dominan. Harapannya adalah kita mampu bertindak sebagai manajer. Manajer itu artinya mengelola. Kapan masanya kita harus memberikan hukuman? Kapan masanya kita gunakan untuk membuat rasa bersalah? Kapan kita bertindak sebagai teman? Kapan kita bertindak sebagai pemantau? Dan ketika mampu memposisikan fungsi kontrol kita di 5 posisi itu, secara langsung dan tidak langsung kita sudah memposisikan kita sebagai manajer. Biasanya Ibu Vika, fungsi kita sebagai penghukum adalah alternatif terakhir karena sudah berbagai langkah ditempuh. Tetap kepada kesalahan yang sama, maka opsi terakhirnya adalah hukuman. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu Vika. Terima kasih. Semoga bisa terjawab kembali ke depan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau menanyakan? Cukupkah Bapak Ibu? Cukup ya. Barangkali ada yang mau memberikan penguatan? Iya. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk memberikan penguatan kepada senior Pak Ade Kiswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan satu penguatan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Santo sebagai guru penggerak. Dari penguatan tersebut yaitu tentang budaya
positif tanpa lima belajar bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dalam profil belajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Bentuk kenegaraan global. 5. Bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Itu semua adalah sebagai penguatan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Santo SPDS. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 di UPTD SDN 1 Tugdana oleh Bapak Santo SPDSD. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dan komitmen. Testimoni dari Kepala UPTD SDN 1 Tugdana Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Gustiati SPDSD, Kepala UPTD SDN 1 Tugdana Kabupaten Indramayu, dan ini menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh salah satu Dewan Guru Sekolah Kami, Bapak Santo SPDSD, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Indramayu, bahwa yang sudah Bapak Santo SPDSD laksanakan alhamdulillah bisa dipahami dan dimengerti. Semoga rekan-rekan guru semua bisa paham. Dan harapan saya kepada Bapak Santo khususnya agar bisa mengapresiasikan ilmunya kepada sekolah, baik itu kepada rekan-rekan guru sejawat maupun kepada siswa, sehingga UPTD SDN 1 Tugdana akan lebih baik lagi dalam segala hal, baik itu akademi dan non-akademi. Demikian apresiasi saya dan harapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Testimoni rekan guru UPTD SDN 1 Tugdana Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasiti SPDSD, Guru UPTD SDN 1 Tugdana Kabupaten Indramayu, dengan ini menyampaikan apresiasi atas diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh salah satu Dewan Guru kami, Bapak Santo SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu, bahwa yang sudah beliau sampaikan semoga banyak manfaatnya, baik bagi
Dewan Guru di SDN 1 Tukdana, para siswa dan sekolah itu sendiri semoga lebih baik lagi ke arah yang lebih maju. Harapan saya kepada beliau, semoga beliau sukses selalu, guru penggerak hebat, sukses, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen dari siswa dan siswi kelas 4B UPTD SDN 1 Tukdana, Indramayu. Refleksi diseminasi. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru saya lakukan pada tanggal 21 Agustus 2024 bertempat di ruang kelas 4B UPTD SDN 1 Tukdana, Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini diikuti oleh 16 orang guru peserta kegiatan diseminasi. Refleksi keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 4B saya lakukan pada tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di ruang kelas 4B UPTD SDN 1 Tukdana, Kabupaten Indramayu. Murid-murid sangat antusias dalam membuat dan menyampaikan keyakinan kelas. Refleksi perasaan saya. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya merasa menjadi sangat lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di tempat saya bertugas, yaitu di UPTD SDN 1 Tukdana, Indramayu. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.